warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tridaya Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Wiwin. Kali ini kita akan membahas matematika tentang pengukuran kecepatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, kita akan bahas tentang pengukuran kecepatan. Coba adik-adik tahu nggak benda apa yang memiliki kecepatan? Mobil, betul ya. Motor, boleh, tapi mobil dan motornya harus sedang melaju atau sedang bergerak. Pesawat terbang juga boleh ya. Bahkan ketika kita sedang berjalan atau berlari itu ternyata memiliki kecepatan adik-adik. Nah, kita langsung ke unsur-unsur kecepatan aja ya. Nah, Kak Wiwin akan memberikan 3 unsur kecepatan. Yang pertama, unsur kecepatan itu ada J. J di sini adalah jarak ya. Jarak. Jarak ini satuannya bisa dengan menggunakan meter, menggunakan kilometer, atau juga sentimeter ya. Lalu yang kedua di sini ada K. K berarti kecepatan. Nah, untuk satuan kecepatan juga sama, variatif. Bisa kilometer per jam atau juga bisa meter per menit. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu W. W itu menunjukkan waktu ya. Waktu ini satuannya bisa jam, bisa menit, dan bisa juga detik. Iya. Nah, Kak Wiwin kasih kunci 3D ya buat kalian supaya kalian mudah mengingat rumus ini, yaitu kunci 3D-nya Jokowi. Nah, J-nya tadi jarak, K-nya kecepatan, dan W-nya adalah waktu. Nah, bagaimana cara untuk mencari jarak rumusnya? Nah, untuk mencari jarak, adik-adik silahkan tutup J-nya. Kalau sejajar kiri kanan berarti dikali. Jadi, rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kita yang kedua. Bagaimana cara mencari kecepatan? Untuk mencari kecepatan, kita tutup kecepatannya, set, ditutup. Ada atas bawah nih, ada J di atas, ada W di atas. Berarti kalau atas bawah, adik-adik tinggal bagi. Nah, kita tandai nih, kita bagi. Jadi kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Yang terakhir nih, kita akan mencari W, waktu. Adik-adik tutup W-nya. Mudah ya, berarti tinggal jarak dibagi kecepatan. Nah, Kak Wiwin tandain ya, berarti tinggal jarak dibagi kecepatan. Kunci 3D-nya adalah Jokowi ya. Nah, kita lanjutkan supaya lebih mudah lagi memahaminya. Kita akan melanjutkan dengan contoh soal yang pertama, yaitu tentang mencari kecepatan. Ya, kita lihat dulu soalnya. Sebuah mobil melaju selama 2 jam, menempuh jarak 120 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Yuk kita mulai adik-adik. Kita jawab ya. Jawabannya adalah, berarti yang diketahuinya apa? Apa adik-adik? Oh betul, yang diketahuinya adalah waktu. Kita tandain dulu, berarti W, waktu. Waktunya berapa jam? 2 jam. Yang kedua, jarak tempuh. Kita tandain ya. Jaraknya 120 km. Berarti apa adik-adik? Betul, J ya, jaraknya 120 km. Yang ditanya apa? Di sini sudah ada.
Yang ditanya adalah K atau kecepatan. Berarti kecepatan rumusnya kita lihat jarak dibagi waktu. Jaraknya 120 km dibagi waktunya 2 jam. Yuk kita hitung sama-sama. Berarti yang paling mudah 12 bagi 2, 6. Tambah nolnya 1 berarti 60 ya. 60 apa? 60 km per jam. Sudah ketahuan nih adik-adik, hasilnya adalah 60 km per jam untuk soal yang nomor 1. Adik-adik, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2 ya. Kita akan mencari tentang jarak ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah motor melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Kita mulai jawab ya. Kalian juga boleh mencoba untuk mengerjakan di rumah ya. Oke, apa saja yang diketahuinya? Yang diketahui yaitu kecepatan. Nih, ini ya, kecepatan yaitu 80 km per jam. Kita tuliskan dulu berarti K 80 km per jam. Kemudian waktu. Nah, motor tersebut melaju selama 3 jam. Berarti W-nya 3 jam. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan 80 km per jam dikali waktunya 3 jam. Yuk kita hitung berapa 80 kali 3. Hasilnya adalah 240 km. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor selama 3 jam adalah 240 km. Nomor 2, mudah kan? Adik-adik, yuk kita lanjutkan dengan soal nomor 3, yaitu tentang mencari waktu. Kita lihat dulu soalnya ya. Pak Arya mengendarai mobil dari Bandung menuju Cirebon menempuh jarak 140 km. Kita tandain ya, jaraknya 140 km. Kecepatan mobil 70 km per jam. Kita tandain. Jika Pak Arya berangkat pukul 8.30, pukul berapa Pak Arya sampai di Cirebon? Berarti di sini udah jelas menanyakan waktu ya, karena di sini pukul berapa. Kita mulai jawab ya. Oke, kita akan mencari waktunya berarti. Berapa jaraknya? J-nya 140 km. Kemudian kecepatannya 70 km per jam. Nah, jam berapa Pak Arya berangkat? Di sini ada informasi lanjutan. Pak Arya berangkat pukul 8.30. Jam 8.30. Berarti nanti setelah kita mendapatkan waktu perjalanannya, kita jumlahkan dengan jam pertama berangkatnya Pak Arya ya. Oke, kita masukkan dulu waktunya, berarti jaraknya 140 km dibagi dibagi kecepatannya 70 km per jam. 140 dibagi 70 hasilnya berapa adik-adik? 2 jam ya. 2 jam. Kita udah tahu perjalanannya selama 2 jam, kita tambahkan dengan awal berangkat Pak Arya. Jadi
waktu tiba di Cirebon yaitu jam 8.30 ditambah 2 jam. Jadi jam berapa adik-adik? Betul ya, jam 10.30. Jadi kapan Pak Arya tiba di kota Cirebon? Ini adik-adik jawabannya, jam 10.30 ya. Mudah ya soal nomor 3. Adik-adik, kita review materi kita hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa aja? Pertama, kita sudah tahu kunci 3D untuk rumus kecepatan. Apa coba? Masih ingat? Betul, Jokowi ya. J-nya itu jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Yang kedua, apa rumus jarak? Nah, tadi kalau rumus jarak berarti kita tutup J-nya. Berarti kecepatan dikali waktu. Yang ketiga, apa rumus kecepatan? Kita tutup kecepatannya tadi. Berarti jarak dibagi waktu. Dan yang terakhir yaitu rumus waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Semoga materinya bisa dipahami dengan mudah ya adik-adik. Cukup sekian penjelasan dari kakak ya. Kalau ada pertanyaan adik-adik silahkan tulis di kolom komentar atau boleh kunjungi aplikasi Triline ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.